zaman sekarang sama zamannya Papito dulu kan sampai butuh waktu 5 tahun gitu sampai dapat paspor ya kan. Ini kan ini juga beberapa pemain naturalisasi di sini juga ada. Kalau kita lihat nih ya perbandingan nih, aku ada contekannya, aku baca dulu contekannya ya kan. Kalau zaman sekarang itu ada yang ngajuin tahun 2019, 2020 udah keluar tuh ya pasportnya. Ada yang ngajuin tahun 2022 udah keluar juga nih 2022. Setahun lah kurang lebih ya. Gimana tanggapannya? Ya beruntung aja lah. Beruntung aja. Ya, untuk saya ikut senang. Ikut senang ya? Ikut senang karena mereka tidak terlalu berat seperti saya. Iya. Jadi bisa fokus langsung bermain gitu ya. Nggak boleh keluar kan, keluar Indonesia udah gagal lagi, udah nggak bisa lagi mengulang lagi. Jadi dia benar-benar harus di Indonesia. Meskipun di Malaysia pun nggak boleh, harus di Indonesia. Jadi ini bersyukur ya, ini sudah ada kemajuan ya. Mungkin ya apa yang dialami Papito dulu gitu ya, mungkin menjadi pembelajaran juga buat ya PSSI di sini. Dan ini mungkin yang kemarin ya, Papito harus duduk di tribun penonton yang jauh dan susah itu juga menjadi pembelajaran untuk lebih memperhatikan mantan pemain timnas, ya kan, memberikan penghargaan. Ya, kita sih abang nggak berharap, ya. Kita semua berharap mau VIP. Dia datang untuk mensupport, dia datang untuk melihat nanti gimana sih pemain depan ini kurang apa. Jadi dia tuh kalau habis nonton bola, dia tuh langsung ngelihat, terus ini sebetulnya ini. Selalu ngobrol sama Fernando yang nomor 3. Ini tuh nggak bagus, ini tuh bagus gitu. Selalu ada pembicaraan. Tapi waktu itu kita juga nggak pikir apa-apa, tribun dulu di mana. Kalau ada lari aja kita. Di belakang gawang nggak apa-apa. Penting kita bisa dia langsung bola. Ya, dikirimin Rontini langsung kita lari aja. Mau pintu berapapun udah kita jalan gitu. Ya Papito memang nggak, ya mungkin Papito juga ya pokoknya bisa nonton aja udah senang gitu ya. Tapi kan kita mungkin yang lain-lain ya, atau penggemar sepak bola yang lain kan pengennya juga ya kita kan ikut senang ya. Bangsa Indonesia itu kan ikut senang, bangga. Kita juga ingin memberikan penghargaan. Banyak yang sayang. Terima kasih banget Mas Ibnu Jamil dan semuanya, sahabat-sahabat Papito. Kan selalu kita ketemu hari Senin, Celebrity FC. Ya terima kasih banyak udah care untuk Papito. Kenapa seperti itu ya? Semua ini butuh juga pembelajaran ya, untuk kita lebih menyayangi seseorang yang udah berjuang untuk negara saya. Iya, untuk Indonesia. Yes. Baik, nanti kita ngobrol lagi. Nah, ada bintang tamu juga yang akan kita ajak ngobrol berikut ini ya. Kalau zaman tahun 2012 ya terkenal dengan gebrak meja. Nah, ada cerita apa tentang Arya Wiguna dan putrinya yang hadir hari ini? Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Arya Wiguna Adi Pratama, pria kelahiran 1977 ini pernah viral di tahun 2012 karena berkonflik dengan guru spiritualnya Eyang Subur dan mengeluarkan kata demi Tuhan sambil menggebrak meja hingga videonya banyak dijadikan meme oleh netizen. Pria yang sudah 9 tahun menghilang dari hadapan publik dan mengaku hanya berdiam diri ini mengaku kerap gagal saat mencoba berbagai pekerjaan. 11 Juni kemarin, putrinya Deriska memposting tren TikTok rating things my parents did, di mana ibunya diberi rating 1 juta per 10, sedangkan ayahnya diberi rating minus 10 juta per 10 karena sudah menceraikan ibunya setelah diminta oleh Eyang Subur, hingga video tersebut viral dan telah ditonton lebih dari 6 juta kali. Deriska Almira, perempuan kelahiran 2003 yang terjun ke dunia entertainment dengan membintangi sejumlah FTV ini, merupakan anak bungsu dari Arya dan mantan istrinya Dewi yang bercerai pada 2009. Seperti apa kabar Arya Wiguna usai menghilang dari hadapan publik? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan Arya Wiguna dan Deriska. Ini gara-gara postingan itu langsung viral ya. Nah, tapi sebelum kita ngobrol, kita lihat dulu, kita flashback dulu untuk mengingat kembali ya sebuah adegan epik yang viral juga di tahun 2012. Kita lihat yang berikut. Bukan saya tidak takut. Saya tahu di belakang kamu siapa. Pasukan kamu sudah saya ambil semua. Ini gaya kamu kan? Kamu punya senjata ini saya pakai sekarang melawan kamu semua. Buktikan kawan-kawan. Ini senjata kamu kan? Begitu? Itu bukan saya sebut. Kamu tahu kan? Itu bukan saya. Kok ketawa-ketawa sekarang lihatnya? Lucu. Dulu mah ngamuk bener ya. Sekarang mah karena sudah melupakan jadi lucu. Malah ikut ketawa.
ketawa. Sekarang masih emosional gak seperti itu? Kan udah dimaafkan, udah lupa. Ini gara-gara ini, makanya ini lucu ya, ini cerita yang tadi viral ya. Dia rebo malam telepon saya, ini kan hari Jumat ya. Tiba-tiba minta maaf. Oh iya, Pap, maafin aku, malam-malam tuh jam 10. Ada apa minta maaf? Ya aku bikin TikTok viral. Terus kenapa? Ya aku bikin Papa ratingnya minus 10 juta. Begitu saya lihat, dia takut saya marah. Saya malah ngakak. Oh, kamu malah ketawa? Ketawa. Emang kenyataan dulu saya bukan bapak yang baik. Ya, jadi Dewi Kartika juga saya bukan suami yang baik, tapi kan di bawah pengaruh. Coba kita lihat dulu seperti apa sih kayak kontennya yang bikin Dewi harus minta maaf ke papanya. Kita lihat. Ada postingannya ini dia nih ya. 1000/10 ini ratingnya. Sejuta. Sejuta per 10. Dicerain papap gue, kabur ke Bandung bawa 3 anak, besarin sendiri sampai sekarang. Good job Dewi, I love you so much gitu ya. Nah kalau buat papapnya gini, minus 1.000.000/10. Oh 10 juta malah. Alasan ceraiin mama gue karena disuruh yang subur. Who hurt you Arya? Hate you but I love you katanya gitu. Tapi emang jadi kita jadi pengen tahu emang bener waktu itu disuruh yang subur cerai? Ya fakta, tapi bukan melalui yang suburnya. Tapi? Jadi di sana ada almarhum ya, sudah almarhum dulu pelawak gitu ya. Ya almarhum nggak usah disebut lah namanya ya, kasihan. Nah jadi dia juga anak buah yang subur. Nah melalui dia lah, jadi saya diadu domba. Jadi zaman dia yang subur juga gitu. Misalnya saya ngobrol sama yang subur, jelekin Dewi. Terus Dewi ngobrol sama yang subur, jelekin saya sampai rumah berantem. Oke gitu. Sistemnya adu domba. Nah kita berantem terus. Nah datanglah seseorang ini sudah almarhum. Nah itu sama. Jadi meninggalnya gara-gara adu sumpah sama saya. Saya emang orangnya gitu. Kalau nggak bersalah udah adu sumpah aja. Astaga. Pokoknya ya karena nggak bersalah. Tapi ya ini kan yang bersalah pada tumbang semua kan. Nah dialah yang menyuruh saya cerai. Jadi Dewi nggak salah apa-apa, saya ceraikan. Jadi kalau menggambarkan di masa itu gitu, gambarannya tuh seperti apa sih ibaratnya? Ya anggaplah kalau jadi kayak saya tuh kayak gelap aja, kayak anggaplah kalau disirup ya, disirup gitu. Karena kan kita flashback, saya datang ke sana tuh syuting, saya punya PH, bukan berguru. Nah kenalnya lewat Septian Dwi Cahyo, yang pantomim itu kan. Nah jadi kita syuting kerja, cuman karena datang ke sana loh, kok yang datang artis, pejabat pada ngesot, terus ngasih nomor togel apa segala macem. Ya kita orang biasa nggak ngerti apa-apa, kecuci nggak? Tiap hari ya. Apa sih gitu kan? Apa sih? Kok sampai pejabat aja ngesot gitu ya? Sampai semua jadi. Nah jadi intinya itulah. Jadi saya dipecah belah. Jadi perceraian kita tuh sebenarnya Dewi nggak salah apa-apa, dan saya juga sebenarnya nggak mau cerai. Iya diperintah, begitu cerai kan Dewi dilamar sama yang subur. Itu serius? Serius, emang begitu fakta jadi, kan. Jadi aku nggak bohong kan ya? Lah iya kan no secret. Oh pantas itu ada komentar netizen kan yang ngomong ini, coba bacain komentar netizen. Tapi itu ternyata bener kayak begitu. Fakta bener. Dilamar sama yang subur. Dilamar, nah cuman karena keluarga istri masih keluarga pesantren, dia nelfon ke pesantren digelar di Cianjur. Dibilang saya dilamar sama yang subur, dijawab sama sana, jangan mau, itu setan, itu iblis. Nah besoknya dibebasin. Istri saya udah disekap 2 minggu di rumah yang subur. Beneran, fakta. Tanya aja nih sama anak ini. Fakta. Kamu waktu dengar istri kamu dilamar, kapan kamu dengarnya? Pada saat setelah itu? Cerai. Oh setelah cerai. Jadi saya diadu domba dulu, dipaksa cerai, padahal Dewi nggak salah apa-apa. Begitu cerai dilamar sama yang subur, gitu modelnya. Kita baca aja komentar netizen, coba kita lihat. Mau bilang makasih ke bapaknya karena syuting conference yang subur di rumah nenekku, foto keluarku jadi mejeng di media sosial. Kita kaget loh. Kaget kayak tiba-tiba nemu orang yang di rumah nenekku siapa sih? plot twist. Oh iya ada nih, iya. Foto Di rumah jadi nenekku. mejeng di meme nasional. Yang mereka coba kita lihat. Ternyata di balik kelucuan video Arya viral dulu ada seorang perempuan cantik dan 3 anak yang terluka gitu ya. Yang berikutnya, ya Allah, gue sampai tampil sama ekskul teater bawain cerita yang subur sama Arya Wiguna loh. Jangankan mbaknya, aku tampil kabaret juga. Timnya ngeremix kamu. Bener. Jadi waktu itu pas papa, aku kan ada apa sih namanya kayak lomba kabaret gitu kan. Papa waktu itu emang aku suruh datang karena aku pengen banget ditonton kan sama papa. Terus ya karena mungkin lagi booming tren itu kan, dan sebenarnya tim aku nggak tahu papa aku mau datang. Jadi pas ditampilin, papa juga kaget kayak
kok tiba-tiba Begini kan gaya kamu. Masih ingat nggak itu gayanya? Jelas dong. coba Jelas dong. coba gimana? Mau diulang nih? Mana? Kamera mana nih? Kamera mana nih? Ya. Sabar. Saya tahu di belakangmu siapa. Ini kan gaya kamu, Sabar. Demi Tuhan. Nah, itu aja. Nah, jadi lucu kan? Jadi lucu karena nggak pakai emosi. Karena sekarang nggak pakai emosi. Waktu itu sih nggak lucu banget ya. Apalagi buat kamu Deriska. Itu nggak lucu banget pada saat itu ya. Sih, apalagi aku waktu itu masih SD kan, aku bener-bener masih kelas 4 SD, terus aku juga nggak tahu itu bakalan booming dan bakalan diupdate. Jadi pas lihat suka nonton TV kan, aku pas sebelum berangkat sekolah, jadi pas nonton, ih kok ada papa kayak gitu. Terus kan papa tuh kan lama gitu dan itu banyak meme-nya di mana-mana. Iya. Apa yang sempat kamu rasain di awal-awal ya? Aku sakit hati banget sih Sakit kan, hati maksudnya banget. kayak, ih kok papa-papaku segitu direndahinnya ya, maksudnya walaupun itu bercandaan, dulu aku nganggapnya jadi kayak Personal ya? Iya, jadi kayak, ih kayaknya ngerendahin papa-papaku banget deh, tapi kalau sekarang itu lucu banget maksudnya, kayak kalau kayak aku post kemarin itu, karena itu lucu bagi aku, udah damai sih. Kamu udah bisa menertawakan masa lalu ya? Nerima itu semua. Tapi kamu kan sempat nanya, who hurt you Arya gitu. Tapi Iya. kan perceraian ini juga menyakiti kamu ya. Iya dong, Ah, maksudnya kita akan- kayak kan tetap maksudnya papa-papaku Iya. tuh first love anak perempuan kan, jadi pasti butuh papa. Apa yang terjadi dengan Arya Wiguna ya pasca kejadian itu kan sempat ada tuh di beberapa acara tapi habis itu sempat menghilang. Selain berikut ini kita bahas yang kemana-mana. Tetap di Rumpi. Nah,